Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali dengan saya, Saudara Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tetapi sebelumnya saya minta yang belum subscribe, mohon untuk subscribe. Atau saudara memang sering mengunjungi YouTube saya ini tapi belum subscribe, tolong untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk klik itu like-nya, supaya kalau ada unggahan baru, video baru, saudara mendapat notifikasi yang pertama. Dan jangan lupa untuk share with teman-teman saudara. Serta kalau saudara merasa ini memberkati saudara, saudara ingin membantu dan mendukung pelayanan ini, saudara bisa mempersembahkan persembahan di akun Bank Mandiri saya yang ada di bawah ini. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari Bapak Edi Sukandar. Salam, selamat siang Romo Haji, selamat siang Pak Edi. Saya ada pertanyaan Romo Haji tentang bilangan 31 ayat 20 sampai 40. Tentang 32 tawanan perawan-perawan yang dipersembahkan kepada Tuhan melalui Imam Eliezer. Bilangan 31 ayat 40 terutama. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang untuk perawan. Mereka itu, perawan-perawan itu akan dijadikan apa Romo Haji? Baik Pak Edi, kita baca saja ayatnya, tidak usah kita baca keseluruhan dari pasal ayat 20. Kita baca dari ayat yang ke 31 sampai 40. Bilangan 31 sampai 40. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba dan 72.000 ekor lembu dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya, orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi, upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan adalah 72 ekor. Keledai-keledai 30.500 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Ya. 32.000 orang. Yang ditanyakan Pak Edi adalah tentang 32.000 tawanan perawan-perawan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Di mana ayatnya bunyi perawannya? Oh, ayat yang ke-35 ya. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Seluruhnya 30.002 orang. Itu di ayat yang ke-35. Pertanyaan Pak Edi,
Mereka ini akan dijadikan apa, Romaji? Ada ya orang yang berspekulasi, mungkin mereka akan dijadikan persembahan, tapi itu bertentangan dengan ajaran Taurat. Tidak ada dalam Taurat manusia dipersembahkan untuk korban. Tapi di dalam Keluaran 38 ayat 8, kita melihat ada perempuan-perempuan yang tugasnya di dalam bait Allah. Coba kita baca. Keluaran pasal 38 ayat 8. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berarti kita lihat para pelayan itu melayani di depan pintu kemah pertemuan. Kita juga lihat ada pelayan-pelayan yang ada di bait Allah, perempuan, dari 1 Samuel 2 ayat 22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ya, jadi ini anak Imam Eli itu menyalahgunakan kekuasaannya sebagai anak imam, yaitu melakukan hubungan seks dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan kemah pertemuan itu. Nah, mengenai kemah pertemuan itu ada dua buah bangunan atau dua buah bagian daripada kemah pertemuan itu di dalam kemah pertemuan Musa. Yang pertama adalah kemah pertemuan yang didirikan di padang belantara di luar perkemahan orang Israel. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai 11. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Ya. Terima kasih. Di kemah pertemuan ini, Musa, seperti yang kita lihat, Musa dan Yosua bertemu dengan Allah. Nah, kemah pertemuan yang kedua itu kemah pertemuan yang luas sekali dan lebih penuh dengan hiasan-hiasan yang disebut sebagai tabernakel. Ya. Kemah yang kedua ini terletak di tengah-tengah daripada perkemahan orang Israel pada saat pengembaraan mereka di padang belantara. Pada saat peristiwa-peristiwa yang dicatat pada permulaan dari 1 Samuel, tabernakelnya itu dipindah ke kota Silo. 1 Samuel 1 ayat 3 dan 1 Samuel 2 ayat 14. Satu Samuel pasal 1 ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di Silo. Ya. Jadi setelah Musa dan orang Israel masuk ke tanah Kanaan, dan akhirnya pada zamannya Samuel, kemah pertemuan itu ditempatkan di Silo. Juga dari 1 Samuel 2 ayat 14.
dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas. Diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Orang-orang Israel datang ke tabernakel untuk membuat nazar, untuk mempersembahkan korban, dan untuk alasan-alasan yang lain. Wanita-wanita yang disebutkan dalam Keluaran 38 ayat 8 yang kita baca tadi, dan di dalam 1 Samuel 2 ayat 22, kelihatannya telah melayani di jalan masuk dari kedua kemah itu. Kelihatannya kelompok yang lebih awal dari wanita-wanita ini dipisahkan untuk melayani kemah pertemuan Musa di padang belantara Gunung Sinai, dan kelompok yang kedua melayani di tabernakel ketika itu terletak di Silo. Kelihatannya juga barangkali ada suatu penggantian wanita-wanita yang melayani di tabernakel dengan berlalunya tahun-tahun, dan akhirnya para wanita itu tidak disebutkan lagi di dalam Alkitab. Jadi banyak orang yang berusaha untuk memperkecil peranan para wanita ini. Ada yang mengatakan bahwa para wanita yang disebutkan dalam 1 Samuel 2 ayat 1 Samuel 2:22 itu adalah para wanita tudang susila. Tetapi tidak ada di dalam teks Alkitab yang merujuk para wanita itu dengan cara apapun sebagai orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak sopan seperti yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Lebih jauh lagi, Eli menganggap tindakan anak-anaknya itu sebagai suatu dosa kepada Tuhan. Jadi nggak mungkinlah wanita-wanita itu yang sengaja ditaruh di sana sebagai pemuas nafsu dari anak-anak Eli ini. 1 Samuel 2:25. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, sesiapakah yang menjadi perantara baginya? Ya, jadi ini kemarahan Eli kepada anak-anaknya mengatakan itu bahwa anaknya itu dengan melakukan hubungan yang tidak pantas dengan wanita-wanita penjaga kemah pertemuan itu dikatakan sebagai dosa terhadap Tuhan, dan itu menunjukkan bahwa para wanita itu memang dipersembahkan untuk pelayanan bagi Tuhan. Jadi pelayanan dari wanita-wanita itu di kemah pertemuan itu kelihatan diberikan dengan peranan mereka yang disebut di dalam bahasa Ibrani sebagai tsaba, T-S-A-B-A, yang digunakan baik di dalam Keluaran 38 ayat 8 maupun di dalam 1 Samuel 2 ayat 22, yang menunjukkan bahwa perempuan-perempuan itu mungkin terlibat dalam semacam pelayanan yang mungkin sebanding dengan pelayanannya orang-orang Lewi. Tsaba, T-S-A-B-A, digunakan untuk orang-orang Lewi di dalam pelayanannya dalam kitab Bilangan 4 ayat 23. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas
sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas Tugas di situ. supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di Ya, kemah pertemuan. itu. Orang Lewi ini yang dimaksud. Demikian juga di dalam Bilangan 8 ayat 24. Inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas, supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Terima kasih. Kata Saba ini bukan suatu kata yang umum di dalam Alkitab bahasa Ibrani. Sementara ini kadang-kadang digunakan dalam konteks pelayanan dan tugas keimaman. Namun ini sering digunakan dalam konteks peperangan. Penggunaan kata Saba yang berulang-ulang bagi wanita-wanita yang ditempatkan pada jalan masuk kemah pertemuan, itu kedengarannya seperti memberikan makna kemiliteran, dan mungkin itu berarti bahwa para wanita itu sebagai penjaga dari pintu bait Allah. Dengan mengkaitkan para wanita itu dengan dua anak dari Eli, barangkali ini merujuk kepada dua orang yang berpasangan, wanita yang berpasangan, dan di mana kata Saba itu dalam bentuk pluralnya menjadi sobeot, yang menjaga di kiri kanan dari kemah pertemuan. Kata sobeot itulah adalah bentuk feminin bersifat jamak dari kata Saba tadi. Entah bagaimanapun makna yang sebenarnya, kata Saba ini bukan kata-kata yang digunakan untuk tindakan dan pekerjaan sehari-hari yang umum. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa pelayanan para imam dapat berwujud pelayanan dari tindakan yang amat mulia dalam penyembahan Allah, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan biasa bagi pemeliharaan bait Allah. Misalnya mencuci, membersihkan, atau membawa alat-alat itu. Nah, laki-laki yang sehat dari suku Lewi khususnya didedikasikan untuk pelayanan keimaman, dan wanita-wanita yang melayani barangkali juga terkait dengan orang-orang ini. Tetapi kita tidak mengetahui. Kita mengetahui bahwa tidak ada orang yang non-Lewi yang dapat melayani di bait Allah, di tabernakel. Tetapi menurut Samuel 1 ayat 1, Samuel dikatakan sebagai dari suku Efraim. Coba kita baca. 1 Samuel 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zofim, dari pegunungan Efraim. Ya, dari Efraim. Jadi Samuel berasal dari Efraim, namun demikian dia melayani Tuhan dengan segenap hatinya dan bahkan tidur dekat dengan peti atau tabut perjanjian. Kita baca dari 1 Samuel 3 ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Ya, jadi di situ kita melihat Samuel meskipun bukan orang Lewi, tapi dia melayani di bait Allah dan malah tidur di tabut Tuhan. Kelihatannya dia melayani sebagai seorang nazir, yaitu orang yang melakukan nazar untuk hidup bagi Tuhan untuk saat tertentu,
tapi bukan sebagai orang Lewi. Kita baca dari 1 Samuel 1 ayat 11 dan 14. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Nah, ini orang tua Samuel yang mengatakan. Jadi anaknya akan diserahkan sebagai nazir melalui nazarnya itu. Ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ya, karena dia bergumam di situ tanpa suara. Eli sebagai imam mendengarkan si ibunya Samuel itu bergumam di dalam doanya, dalam kesedihan, maka dikatakan disangka orang mabuk di situ. Terus, ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi barangkali wanita-wanita yang melayani di bait Allah itu telah dipersembahkan untuk pelayanan di bait Allah oleh orang tua mereka dengan cara yang sama ketika Hana mempersembahkan Samuel anaknya itu. Jadi kita baca dari 1 Samuel 1 ayat 28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Itulah orang tua dari Samuel. Pasal 2 ayat 11. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Ya, jadi di situ Samuel dipersembahkan sebagai nazir untuk melayani di bait Allah. Dan kelihatannya biarpun wanita-wanita tawanan itu bukan orang Lewi, kalau dia dipersembahkan ke bait Allah, dipersembahkan pada Allah di bait Allah untuk melayani seperti wanita-wanita yang lain, melayani di pintu kemah bait Allah, maka mereka menjadi semacam orang nazir. Jadi wanita-wanita yang tawanan tadi dipersembahkan kepada Allah untuk melayani di bait Allah itu. Begitu ya Pak Edi, jawaban yang saya berikan. Maaf, karena saya menjawab terlalu lama sebab ada kekeliruan-kekeliruan kemarin. Terima kasih, Tuhan berkati, Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.